Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Melalui pasar modal, aktivitas investasi dapat berjalan secara teratur, transparan, dan terorganisir. Di dalam pasar modal, masyarakat memiliki kesempatan untuk menanamkan dananya dalam berbagai instrumen investasi. Sementara, perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha, memperluas bisnis, serta meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya pasar modal, perputaran dana dalam perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pasar modal? Apa tujuannya? Dan instrumen apa saja yang diperdagangkan di dalamnya? Mari kita bahas lebih lanjut. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan atau pemerintah, dengan pihak yang memiliki kelebihan dana, yaitu masyarakat atau investor. Pertemuan tersebut terjadi melalui kegiatan jual beli instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Instrumen-instrumen ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan digunakan sebagai sarana investasi maupun pendanaan. Dengan kata lain, pasar modal berfungsi sebagai penghubung antara investor yang ingin mengembangkan dananya dengan perusahaan yang membutuhkan modal untuk menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya. Selanjutnya, pasar modal memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pinjaman bank. Kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Masyarakat dapat menginvestasikan dana yang dimiliki dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Dengan berkembangnya pasar modal, aktivitas ekonomi meningkat, lapangan kerja bertambah, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Yang terakhir, ada instrumen pasar modal. Dalam pasar modal, terdapat berbagai instrumen yang dapat dipilih oleh investor. Instrumen pertama adalah saham, yaitu tanda kepemilikan seseorang atau badan usaha terhadap suatu perusahaan. Instrumen kedua adalah obligasi, yaitu surat utang yang telah diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan imbal hasil berupa bunga. Selanjutnya adalah reksadana, yaitu wadah investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk dikelola oleh manajer investasi. Selain itu, terdapat pula instrumen pasar modal lainnya seperti surat berharga, derivatif, dan efek lainnya yang diperdagangkan sesuai ketentuan yang berlaku. Fungsi pasar modal. Pasar modal punya beberapa fungsi penting dalam perekonomian. Simak penjelasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada sumber pendanaan. Perusahaan bisa dapat modal dari masyarakat dengan menjual saham atau obligasi. Dana ini biasanya dipakai untuk pengembangan usaha. Yang kedua ada sarana investasi. Masyarakat bisa menanamkan dana dan berharap mendapat keuntungan dari dividen, bunga, atau kenaikan harga saham. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana yang berputar di pasar modal membantu perusahaan berkembang dan membuka lapangan kerja. Yang keempat, pemerataan kepemilikan usaha. Masyarakat bisa ikut memiliki perusahaan melalui pembelian saham. Yang kelima, indikator kondisi ekonomi. Pergerakan pasar modal sering mencerminkan kondisi dan kepercayaan investor terhadap ekonomi. Karakteristik pasar modal. Pasar modal punya ciri khas yang membedakan dari pasar lain.
Yang pertama, memperjualbelikan surat berharga jangka panjang, contohnya saham dan obligasi dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, melibatkan banyak pihak. Ada perusahaan, investor, lembaga keuangan, dan otoritas pengawas. Yang ketiga, harga ditentukan mekanisme pasar. Harga terbentuk dari permintaan dan penawaran pasar. Yang keempat, mengandung risiko dan keuntungan. Investor bisa untung, tapi juga bisa rugi tergantung kondisi pasar. Yang kelima, diatur dan diawasi pemerintah. Tujuannya agar transaksi berjalan tertib, adil, dan transparan. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Kalau dengar tentang pasar modal, mungkin yang langsung kepikiran itu saham dan keuntungan. Padahal, di balik semua transaksi tersebut, ada banyak lembaga yang bekerja sama supaya pasar modal bisa berjalan dengan aman dan tertib. Supaya lebih paham bagaimana pasar modal beroperasi, kita perlu mengenal lembaga-lembaga yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada OJK. Lembaga pertama yang berperan penting dalam pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di pasar modal. Tujuannya adalah untuk menjaga agar pasar modal berjalan sesuai aturan dan melindungi kepentingan investor. Dengan adanya OJK, investor akan memiliki rasa aman karena setiap aktivitas pasar modal diawasi secara ketat. Jadi singkatnya, OJK itu seperti wasit yang mengawasi jalannya permainan agar tetap adil dan transparan. Dan lembaga yang kedua ada BEI. Setelah lembaga pengawas, kita masuk ke lembaga yang menjadi pusat terjadinya transaksi di pasar modal. BEI adalah tempat terjadinya transaksi jual beli efek seperti saham dan obligasi. Sebuah transaksi dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh BEI agar perdagangan berjalan tertib, transparan, dan efisien. Jadi kalau pasar modal itu ibarat pasar, maka BEI adalah tempat pasarnya. Yang ketiga ada KPEI. Namun, setelah transaksi dilakukan di bursa, prosesnya belum selesai. Disinilah peran lembaga clearing dan penjaminan atau KPEI menjadi penting. Peran KPEI sangatlah penting karena tugasnya untuk melakukan clearing serta menjamin penyelesaian transaksi antar pihak. Dengan adanya KPEI, risiko gagal transaksi dapat diminimalkan. Yang keempat ada KSEI. KSEI yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan efek secara elektronika dan mengelola proses penyelesaian transaksi. KSEI juga memberikan Single Investor Identification, yaitu identitas unik bagi setiap investor. Selanjutnya ada pelaku dan lembaga penunjang. Selain lembaga utama, pasar modal juga melibatkan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam transaksi. Dalam pasar modal terdapat emiten sebagai perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi. Kemudian investor sebagai pihak yang menanamkan dananya, dan perusahaan sekuritas sebagai perantara jual beli efek. Selain itu ada juga lembaga dan profesi penunjang seperti kustodian, wali amanat, akuntan, notaris, dan konsultas hukum yang membantu memastikan kegiatan pasar modal berjalan sesuai hukum. Proses penawaran umum. Proses penawaran umum di pasar modal Indonesia merupakan rangkaian tahapan ketat yang diatur OJK untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan investor. Proses ini biasanya memakan waktu 4-6 bulan dan melibatkan koordinasi berbagai lembaga seperti BEI, KPEI, KSEI, serta profesi penunjang. IPO memungkinkan perusahaan swasta menjadi perseroan terbuka untuk menghimpun dana publik melalui penerbitan saham baru atau penawaran saham existing.
Tahap persiapan awal dimulai dengan rapat umum pemegang saham untuk mendapat persetujuan mayoritas pemilik saham mengenai rencana IPO, jumlah saham ditawarkan, dan harga kisaran. Perusahaan kemudian menunjuk underwriter terdaftar OJK, auditor independen bersertifikat, konsultan hukum, serta akuntan publik untuk due diligence komprehensif terhadap kondisi keuangan 3 tahun terakhir, operasional, legalitas, dan resiko bisnis. Selanjutnya disusun prospektus lengkap yang memuat informasi material, proyeksi keuangan, faktor risiko, serta perubahan anggaran dasar melalui notaris untuk status TBK. Tahap pengajuan pendaftaran dilanjutkan dengan pengajuan pernyataan pendaftaran efek secara elektronik ke OJK beserta dokumen pendukung seperti laporan keuangan audited, analisis valuasi independen, kontrak pendahuluan dengan BEI, dan surat komitmen underwriter. OJK menelaah dokumen selama maksimal 45 hari kerja sebelum memberikan status efektif. Periode bulk building kemudian digelar 5-10 hari untuk mengumpulkan indikasi minat dan dari investor, institusi, dan retail, sehingga menetapkan harga penawaran akhir yang kompetitif berdasarkan permintaan pasar. Tahap penawaran saham kepada publik berlangsung minimal 3 hari kerja hingga maksimal 5 hari melalui roadshow intensif oleh manajer efek dan agen penjualan di kota-kota besar. Pemasaran dilakukan via sistem e-IPO elektronik untuk efisiensi, dengan alokasi saham diprioritaskan minimal 70% untuk investor institusi, maksimal 20% untuk retail, dan maksimal 10% untuk pegawai atau komisaris atau direksi. Oversubscribe atau permintaan melebihi kuota diselesaikan melalui mekanisme pro rata. Tahap pencatatan dan pasca IPO ditutup dengan pencatatan resmi saham di Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan sekunder di pasar reguler, negosiasi, dan cash market mulai T+3. Perusahaan melaporkan hasil penawaran umum saham ke OJK dalam 2 hari kerja, sementara KPI menangani clearing dan KSEI menyelesaikan penyimpanan efek dalam T+2. Sebagai emiten terbuka, perusahaan wajib memenuhi kewajiban pelaporan triwulanan, laporan tahunan, pengumuman material, serta tata kelola baik sesuai POJK nomor 29 dan POJK 04/2016. Selanjutnya, teman-teman pasti pada kepo kan? Kira-kira apa aja sih rangkaian proses pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia? Nggak pakai lama-lama, yuk simak berikut ini. Ini dia teman-teman, step by step dalam proses pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman, agar kita bisa memahami dengan baik, yuk kita lanjut ke penjelasan berikutnya ya. Pada langkah pertama yaitu persiapan perusahaan atau pra-IPO. Ada 4 hal penting di dalamnya. Yang pertama, mengubah status menjadi perusahaan TBK, kemudian menyusun laporan keuangan sesuai standar audit atau akuntan. Setelah itu, akan menunjuk profesi penunjang pasar modal seperti penjamin emisi, akuntan publik, konsultan hukum, dan juga notaris. Dan yang terakhir adalah menyusun prospektus sebagai dokumen informasi bagi investor. Jadi teman-teman, pada tahap ini perusahaan menyiapkan laporan keuangan, lalu menunjuk profesi penunjang pasar modal, serta menyusun prospektus sebagai informasi bagi calon investor. Selanjutnya yaitu tahap kedua, pendaftaran ke OJK. Setelah persiapan selesai, perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK. OJK akan menelaah kelengkapan dan keterbukaan informasi sebelum memberikan pernyataan efektif. Kemudian di langkah yang ketiga yaitu pengajuan listing ke Bursa Efek Indonesia. Dengan pernyataan efektif dari OJK, perusahaan kemudian mengajukan permohonan pernyataan efek ke Bursa Efek Indonesia, yang mana nantinya Bursa Efek Indonesia akan mengevaluasi dan menentukan papan pencatatan yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Pada langkah keempat ini yaitu penawaran umum atau IPO. IPO adalah Initial Public Offering, yang mana selanjutnya perusahaan melakukan penawaran umum. Teman-teman, perlu kita pahami juga pada tahap ini saham ditawarkan kepada masyarakat melalui pasar perdana, sehingga investor dapat membeli saham perusahaan untuk pertama kalinya. Pada bagian kelima yaitu saham dicatatkan dan diperdagangkan, yang mana setelah IPO selesai, saham resmi dicatatkan dan mulai diperdagangkan di pasar sekunder, Bursa Efek Indonesia. Perdagangan saham berlangsung secara elektronik dan harga saham terbentuk berdasarkan mekanisme pasar.
Teman-teman, udah nggak terasa aja kita udah ada di proses paling terakhir, yaitu kewajiban pasca listing. Sebagai perusahaan terbuka, emiten memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi penting secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan melindungi kepentingan investor. Jadi teman-teman, perlu kita ingat kembali ya bahwa proses pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia terdiri dari yang pertama, persiapan perusahaan, yang kedua, pendaftaran ke OJK, dan yang ketiga adalah pengajuan listing ke Bursa Efek Indonesia, dan yang keempat, penawaran umum atau IPO, dan yang kelima, saham dicatat dan diperdagangkan, lalu yang keenam adalah kewajiban pasca listing. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan produk-produk pasar modal. Produk-produk pasar modal yang pertama yaitu saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai bentuk pinjaman kepada investor. Yang ketiga, reksadana. Reksadana adalah instrumen pasar modal yang bersifat kontrak investasi kolektif. Dalam efek jenis ini, banyak investor menyetorkan uangnya untuk dialokasikan oleh manajer investasi ke berbagai instrumen investasi. Yang keempat, derivatif. Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya berasal dari aset dasar seperti saham atau obligasi. Contoh instrumen derivatif adalah options dan futures. Selanjutnya, kontrak opsi saham. Kontrak opsi saham adalah salah satu produk derivatif dari saham. Dapat didefinisikan sebagai efek yang memuat hak untuk membeli atau menjual saham perusahaan tercatat. Yang selanjutnya, sukuk. Sukuk adalah obligasi syariah yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya, saham syariah. Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah jenis reksadana yang berinvestasi pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah.